Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tasya Amalia, NIM 250 dari Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Malang, akan menjelaskan mengenai beberapa perintah dasar Linux dan fungsinya. Sebelum mempraktikkan beberapa perintah dasar Linux, kita buka dulu konsol terminalnya dengan menekan Ctrl Alt dan T. Yang pertama adalah perintah sudo, yaitu perintah yang digunakan untuk beralih ke mode root. Setelah mengetikkan perintah sudo, maka akan keluar perintah untuk memasukkan password kita. Jika berhasil, maka kita akan masuk ke folder utama. Kemudian mari kita coba menggunakan perintah reboot. Perintah reboot ini akan menginstruksikan perangkat untuk melakukan restart sistem. Maka sistemnya akan kembali ke mode awal. Kita akan masuk ke menu login di awal dan memasukkan password untuk masuk ke Ubuntu-nya. Selanjutnya mari kita coba perintah exit atau logout. Perintah ini digunakan untuk keluar dari sistem. Mari kita ketikkan perintah exit. Seperti berikut, kita sudah keluar dari sistem utama. Selanjutnya adalah perintah init 6. Perintah ini akan menghentikan operasi sistem, kemudian mereboot dan kembali ke init default. Lanjut ke perintah shutdown. Dengan perintah shutdown, kita dapat melakukan penjadwalan waktu pada sebuah sistem untuk dimatikan. Berikut sudah terlihat penjadwalan untuk shutdown-nya. Jika ingin membatalkan, masukkan shutdown min-c. Selanjutnya init 0 digunakan untuk maintenance, diagnosa hardware, booting selain dari disk, misal dari CD-ROM. Selanjutnya adalah perintah power off. Perintah power off mengirimkan sebuah sinyal ACBI yang akan menginstruksi untuk mematikan sistem. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perintah yang digunakan untuk file dan folder. Yang pertama adalah perintah ls. Perintah ini digunakan untuk melihat isi folder. Dari tampilan ini, kita bisa melihat beberapa file dan folder yang sudah kita buat di folder dokumen. Pada folder ini. Selanjutnya adalah perintah man ls. Fungsi perintah ini adalah untuk menjelaskan secara rinci perintah yang dimaksud. ls adalah list directory, yang artinya perintah untuk menampilkan file dan folder yang ada. Jika ingin keluar, kita bisa tekan tombol key. Selanjutnya adalah perintah info. Misal di sini kita menggunakan info cp. Perintah info ini juga bisa digunakan untuk membaca dokumentasi dari suatu perintah. Contoh, saat kita menggunakan perintah info cp, maka akan keluar penjelasan mengenai info cp. Yang artinya cp adalah copy file. Selanjutnya kita keluarkan terlebih dahulu dengan menekan tombol key. Selanjutnya mari kita coba perintah patis.
Fungsi dari perintah ini adalah untuk menampilkan fungsi dari suatu perintah saja yang dimaksud. Contoh, masukkan perintah what is ls. Maka akan keluar fungsi dari perintah ls tersebut, yaitu untuk menampilkan list directory. Selanjutnya, kita coba perintah sudo #help. Fungsi perintah ini adalah menjalankan perintah sebagai root. Selanjutnya adalah perintah uname -r. Uname, akronim dari Unix name, adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah history. Penggunaan komen history untuk mencetak kembali beberapa komen yang sudah kita gunakan sebelumnya. Di sini kita dapat lihat komen apa saja yang sudah kita gunakan. Karena sudah banyak perintah yang kita gunakan, mari kita reset terlebih dahulu untuk membersihkan layar. Selanjutnya kita coba perintah date untuk melihat tanggal dan jam. Di sini dapat kita lihat hari ini adalah hari Sabtu 26 Maret 2002 jam 1. Selanjutnya kita coba perintah call. Call atau kalender digunakan untuk melihat penanggalan di sistem operasi Linux. Di sini sudah ada tampilannya, yaitu bulan Maret 2002 dan tanggalnya. Selanjutnya adalah perintah pwd. Perintah ini digunakan untuk melihat alamat folder aktif saat ini. Di sini folder yang aktif adalah home natasha/document. Selanjutnya adalah perintah untuk membuat suatu folder baru dengan cara mengetikkan mkdir dan nama folder yang akan kita buat. Misal di sini kita membuat folder tugas 2. Kemudian kita tekan enter. Setelah itu kita cek apakah folder yang kita buat sudah ada atau belum dengan mengetikkan ls -l. Di sini dapat kita lihat bahwa folder tugas 2 sudah masuk ke dalam folder dokumen. Selanjutnya adalah perintah untuk menghapus folder yang kosong. Karena di sini kita tadi baru saja membuat folder tugas 2 dan belum kita isi file, maka kita coba menghapus folder ini dengan cara mengetikkan rmdir dan nama folder tugas 2. Kemudian kita cek lagi apakah folder tugas 2 sudah terhapus atau belum. Dari sini kita sudah melihat bahwa folder tugas 2 sudah terhapus. Kemudian kita reset untuk membersihkan layar. Selanjutnya mari kita coba perintah rm-rf, yaitu suatu perintah yang digunakan untuk menghapus folder yang ada isinya. Sebelumnya mari kita cek dulu beberapa folder yang sudah saya buat di folder dokumen. Berikut sudah ditampilkan beberapa folder yang sudah saya buat. Sebelumnya saya sudah membuat folder tugas 1 yang berisi satu folder lainnya. Mari kita coba untuk menghapus folder ini dengan perintah rm-rf, kemudian masukkan nama folder. Sekarang kita cek apakah folder tersebut sudah dihapus. Berikut sudah kita lihat foldernya sudah terhapus. Lanjut ke perintah cd. Jadi perintah ini digunakan untuk pindah ke folder home user.
dengan cara mengetikkan cd. Berikut tampilannya. Kita sudah kembali ke folder home user. Setelah kita keluar dari folder home user sebelumnya, mari kita masuk lagi ke folder home user untuk melanjutkan mencoba perintah-perintah yang lain. Kita masuk dengan cara mengetikkan cd dan nama folder. Kemudian lanjut masuk ke folder Natasha. Dan yang terakhir adalah folder dokumen, tempat di mana folder utama disimpan. Setelah masuk ke folder dokumen, mari kita coba membuat perintah touch, yaitu perintah dasar Linux yang memperbolehkan kita membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. Kita coba membuat file bernama file1. Kemudian kita lihat dengan memasukkan perintah ls-l. Di sini dapat kita lihat bahwa file1 sudah masuk ke dalam folder dokumen. Kemudian lanjut ke perintah cp, yaitu perintah yang digunakan untuk mengcopy file atau folder. Di sini mari kita coba untuk mengcopy file dengan nama new file. Kita ketikkan perintah cp terlebih dahulu, terus nama file yang akan di-copy, dan nama lain dari file tersebut. Di sini kita beri nama file kopiannya dengan nama new file copy. Selanjutnya kita cek apakah file tersebut berhasil tercopy. Di sini terlihat bahwa new file sudah memiliki kopian file baru dengan nama new file copy. Lanjut ke perintah mv, yaitu perintah yang digunakan untuk memindahkan file atau folder. Di sini mari kita coba untuk memindahkan file 1 ke dalam folder reset. Kemudian kita cek apakah file 1 sudah masuk ke folder reset. Sebelumnya kita masuk dulu ke folder reset dengan cara mengetikkan perintah cd dan nama folder. Kemudian kita cek. Di sini sudah kita ketahui bahwa file 1 sudah masuk ke folder reset. Selanjutnya adalah perintah which, yaitu perintah yang digunakan untuk menunjukkan lokasi dari suatu perintah. Kemudian perintah where is, perintah yang digunakan untuk menemukan lokasi file binner, sort, dan halaman manual untuk perintah yang diberikan. Misal kita mencari where is cp file 1, maka dapat diketahui lokasi cp sebagai berikut. Selanjutnya perintah find. Perintah find digunakan untuk mencari file dan direktori. Bedanya perintah find lebih ditujukan untuk mencari file yang berlokasi di dalam direktori yang diberikan. Mari kita coba untuk mencari file dengan nama new file dengan memasukkan perintah find new file, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya adalah locate. Locate digunakan untuk mencari file atau folder. Jadi jika kita ingin mencari suatu folder, kita masukkan dulu perintah locate dan nama folder yang kita cari. Misalnya di sini kita mencari nama folder dengan nama new file.
Di sini langsung terlihat lokasi dari file new file. Yang terakhir adalah perintah halt. Perintah halt akan menginstruksikan perangkat keras untuk mematikan semua fungsi CPU yang sedang berjalan, tapi meninggalkannya dalam keadaan yang hidup. Mari kita coba. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.